dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pemirsa Berita Satu yang dirahmati Allah, di bulan puasa ini saat yang tepat untuk kita merenung, mencari ilmu. Para pemirsa, tingkat keimanan kita di antara ukurannya adalah kedermawanan. Sejauh mana kita berbagi dengan orang yang lain, sejauh mana kita berbagi dengan orang lain, mereka yang miskin, mereka yang fakir, mereka yang papa. Tingkat nilai kedermawanan kita bukan diukur dengan nominal harta, tapi dengan pengorbanan dan ketulusan. Bisa jadi kita yang berderma dengan 100.000, 200.000 lebih tinggi nilainya daripada yang 1 juta atau 2 juta. Karena kita berderma dengan 100.000, 200.000 karena kita melalui pengorbanan yang lebih besar. Gaji kita tidak besar, tapi kita bisa berderma 100, 200.000. Satu bulan kita hanya 3 juta. Akan lebih mulia daripada orang yang berderma 1 juta, 2 juta, tapi penghasilannya per bulannya miliaran. Sekali lagi, tingkat derajat kedermawanan seseorang bukan dari nominal, tapi pengorbanan dan ketulusan. Kedermawanan seseorang bertingkat-tingkat. Yang paling rendah adalah ketika orang hanya mengeluarkan zakat. Orang hanya mengeluarkan zakat, tidak berderma sedekah, tidak berinfak yang lain, dia adalah dermawan yang paling rendah. Di bawah itu adalah orang yang bakhil, orang yang kikir. Pemirsa yang dirahmati Allah, orang yang kikir ini orang yang menggenggam hartanya dan abe dengan orang yang papa. Kita perlu ingat sebuah kutipan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, ulama Nusantara yang hidup di akhir abad 19 dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa ancaman orang bakhil? Al-bakhilu la yakhlu min ihdas sab'. Orang kikir itu, si bakhil itu terancam dengan salah satu dari 7 kemungkinan musibah. Apa itu? Pertama, si bakhil ini nantinya setelah mati hartanya diwaris oleh anak, oleh keluarga yang kemudian menggunakan harta itu bukan di jalan yang diperkenankan Allah, bahkan di jalan untuk memurkai Allah. Harta warisannya tidak menghasilkan keberkahan, tapi sebaliknya mengakibatkan kerusakan. Kemungkinan kedua, si bakhil ini akan hidup di satu masa, di satu waktu di mana Allah berikan kepadanya penguasa yang zalim sehingga merampas hartanya. Kemungkinan ketiga, si bakhil ini, si kikir ini akan mengalami suatu kondisi di mana dia punya birahi yang besar, syahwat yang besar, yang dia harus menghabiskan hartanya untuk memuaskan birahinya. Dan yang keempat adalah ia akan mengalami musibah, entah hartanya tenggelam, terbakar, atau yang lain. Yang kelima adalah dia akan menginvestasikan hartanya dan akan mengalami kerugian. Yang keenam, dia akan mengalami penyakit yang akut, yang parah sehingga dia menghabiskan hartanya untuk berobat. Dan yang ketujuh,
dia bisa jadi menyimpan hartanya seperti zaman dahulu, mengubur hartanya sehingga lupa di mana hartanya. Orang yang bakhil hanya berakhir dengan kerugian dan kerusakan. Pemirsa, semoga kita menjadi orang berderma dan hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji.